Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadirin dan hadirat, saudara-saudariku muslimin muslimah, jamaah salat Fardhu Maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, betapa tentramnya jiwa kita, hati kita ketika kita menyambut awal malam ini. Setelah siang hari tadi kita berpenat letih dan lelah mencari karunia Allah, kita masih sempat menghadirkan diri untuk memenuhi kewajiban salat Fardhu Maghrib berjamaah di Masjid Yusuf Ishak yang diberkati ini. Saya menasihati diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tadi sepanjang hari ada perbuatan-perbuatan kita, baik zahir dan batin, baik yang kita sedari ataupun di luar kesadaran kita, melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam ajaran kita, yang mendatangkan murka Allah, maka segeralah bertobat dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Kalaupun ada tadi sepanjang hari tadi perbuatan-perbuatan kebajikan-kebajikan yang kita buat, kita serahkan kepada Allah, sekecil dan sebesar apapun dia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menerima, menambah amal-amal kebajikan kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Dan insyaAllah ketika di hari kiamat kelak kita diiktiraf sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang mendapat curahan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita menanti waktu datangnya fardu salat isya, karena dari maghrib sampai ke isya amalan yang paling afdal adalah duduk sambil menunggu saatnya datang waktu isya, diisi dengan aktiviti berzikir. Berzikir di sini banyak bagian-bagiannya, dan ini termasuk zikir. Kita duduk di majelis ilmu ini, itu juga termasuk zikir. Duduk di majelis ilmu lebih utama ganjaran pahalanya dari menunaikan salat sunat 1000 rakaat. Saya ulangi, duduk di majelis zikir macam ini, majelis ilmu macam ini, ganjaran pahalanya lebih utama daripada menunaikan salat sunat 1000 rakaat. Baik, kita menyirami rohani kita dengan zikir berupa memahami firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan memahami sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita jadikan panduan, yang dapat kita jadikan bekal untuk bekal kita
setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Bahkan sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, bekal-bekal firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita rasakan manfaatnya selagi hidup kat dunia ini. Pada kesempatan ini saya akan membacakan Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Surah Al-Qasas ayat 177. Ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Terjemahannya, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, dan carilah apa yang akan diberikan oleh Allah kepadamu di kehidupan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan sekali-kali kamu melupakan keperluanmu di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat ihsanlah, berbuat kebajikanlah, berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Wa la tabghil fasada fil ardh, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiyil Karim. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kehidupan kita dalam beragama hendaknya kita jalankan bukan hanya setakat formality. Inti kehidupan di dalam kita beragama itu adalah berbuat ihsan. Dalam bahasa hadis, orang yang berihsan itu ialah orang yang beribadah kepada Tuhan tanpa pamrih, ikhlas. Pamrih ini bahasa Jawa, bahasa sini apa ya, bahasa Melayu. Tanpa mengharapkan imbalan yang sangat-sangat berlebihan, yang di dalam hadis dilukiskan sebagai orang yang beribadah seolah-olah dia melihat Allah, melihat Tuhannya, atau kalau ia nyatanya tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia, yakni Allah, sentiasa melihat orang yang beribadah itu. Itu ihsan. Dari ayat ini tadi kita dapat tahu bahwa manusia dituntut untuk hidup
seimbang, balance. Yang pertama, manusia harus menyongsong masa depannya tanpa melupakan keperluan hidup sekarang ini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kita diperintahkan untuk mempersiapkan kehidupan masa yang akan datang, kehidupan alam akhirat, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan, jangan sekali-kali kamu melupakan keperluan di dunia ini. Artinya, sebelum kita menuju ke alam akhirat, kita harus memperhatikan keadaan kita hidup ke dunia ini. Lalu di dalam kita memperhatikan kehidupan kita di dunia ini, dia harus berbuah ihsan, berbuat kebaikan. Sebab tuan-tuan dan puan sekalian, kita menunaikan ibadah di dalam beragama, tujuannya kita saling berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan daripada nilai-nilai kemanusiaan, kita dilarang keras untuk melakukan tindakan zalim. Ingat ini, zalim kepada diri sendiri dan juga zalim kepada sesama manusia, bahkan zalim, jangan sampai kita berbuat zalim kepada setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang-orang yang zalim itu, wa ma lizzalimina min ansar, dan tidak ada satu penolong pun bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Jadi kita diperintahkan untuk mempersiapkan masa hadapan, tapi jangan kita korbankan masa sekarang untuk dunia. Dalam keadaan menderita, sulit, susah, untuk mencapai keberhasilan hidup di masa yang akan datang, hendaklah kita tetap memperhatikan masa sekarang. Hidup dalam keadaan menderita, kan pernah ada kita dengar kata pepatah Melayu dulu dan sekarang masih relevan: berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini tidak sama dengan hidup dalam keadaan menderita. Maksudnya tuan-tuan, kita bersakit-sakit dahulu bukan kita sengaja membuat derita hidup, tetapi kita ada matlamat. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Kita punya matlamat, bersakit-sakit dahulu, menderita dahulu, tetapi kita ada matlamat. Apa dia matlamatnya? Kebahagiaan hidup di masa hadapan, bersenang-senang kemudian. Jadi jangan disalah tafsirkan pepatah ini, tak apalah hidup susah, hidup menderita. Penderitaan, kesusahan, keprihatinan itu sementara yang kita olah untuk kehidupan masa hadapan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu, kata Allah, sebagaimana aku, yakni Allah, telah berbuat baik kepada kamu. Masya Allah. Kalau kita nak disuruh hitung-hitung, mengira nikmat Allah, kebaikan Allah, tak dapat. Hanya kita balas dengan ibadah sekedarnya. Allah tidak minta dibalas, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala minta disyukuri.
Kalau kita nak mengira kita pijak bumi Allah sepanjang hayat kita, kalau kita bernapas, keluar masuk udara yang segar yang mengandung oksigen, berapa sen satu kali napas Allah minta bayar, Masya Allah tak terbayar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu disuruh menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nah, semua itu Allah tidak minta bayar. Kita menghuni bumi Allah ini sepanjang umur kita. Coba kita masuk bilik hotel, ya? Tak ada uang. Jangankan masuk bilik hotel, kat lobi hotel pun orang tak tengok kita, ya? Atau kita masuk kedai makan, tak ada uang, nak minta free, kena halau kita. Tapi Allah tidak. Segalanya dibagi free, tapi Allah tidak minta bayaran, Allah tidak minta balasan, tapi Allah minta disyukuri. Bersyukurlah kamu kepada aku, kata Allah, niscaya aku juga bersyukur kepadamu. Masya Allah, apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan bersyukur kepada kita. Nah, tentang syukur ini, mari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selalu kita mencari maklumat. Sering kita mendengar, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi adakah benar-benar kita ini sudah menjadi hamba yang bersyukur? Sebab dalam Al-Quran diterangkan, wa qalilam ma tashkurun. Qalil, sedikit sekali orang yang bersyukur. Qalilam min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Oleh sebab itu tuan-tuan, yang sedikit ini siapa? Kita ke tidak? Masuk ke tidak masuk dalam yang sedikit ini? Syukur atau tidak? Ketika kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah, itu ucapan syukur. Tapi untuk menjadi hamba yang bersyukur, kita syukur itu menghargai, syukur itu memanfaatkan, menggunakan anugerah sesuai dengan kehendak si pemberi. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan berbagai-bagai pemberian, kita tidak gunakan sesuai dengan kehendaknya, tapi kita gunakan untuk malah mencabar Allah, membangkang, berbuat dosa. Kalau kita mau jujur tuan-tuan, yang melekat kat tubuh badan kita ini saja anugerah Allah ini. Mata kita sesuai tidak dengan kehendak Allah? Apa gunanya Allah memberikan kita mata? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidung, dengan 2 lubang hidung dapat bernapas, dapat menghirup udara. Sudahkah kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah, atau kita gunakan untuk berbuat dosa dan mendatangkan kemurkaannya? Telinga, berkali-kali saya sampaikan, lidah. Sudah berapa banyak lidah kita ini kita gunakan syukur kepada Allah? Apakah lidah kita ini yang bercakap ini, ya, kita gunakan untuk mendatangkan murka Allah, untuk berbuat dosa? Maka di dalam hadis yang lain, saudara-saudaraku sekalian, apabila ada orang yang mampu menjaga kepala beserta isinya, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Karena punca kegagalan, punca kerusakan hidup kita ini diawali dari kepala beserta isinya. Kita mulakan dari mata saja tuan-tuan. Sudah berapa banyak kita menyorot mata kita, pemberian Allah ini kita gunakan untuk mengejek orang lain. Sorot mata kita ini memandang orang dengan penuh kebencian dan kemarahan. Sorot mata kita ini penuh tipu daya helah. Sudah berapa banyak telinga kita ini, sudah kita syukuri dengan benar atau tidak, kita gunakan untuk mendengar perkara-perkara hal orang,
Kalau kita bertugas sebagai intelijen tak apa, tapi ini bukan intelijen, tapi kita asik cari-cari maklumat kelemahan orang lain, atau kita gunakan untuk mendengar perkara-perkara yang dimurkai Allah. Kalau kita duduk, maaf ya, duduk di tempat kedai kopi boleh berjam-jam, kadang-kadang cakap agama, wah, bab tasawuf, bab tauhid, macam-macam, borak-borak, telinga kita dengar. Dan satu lagi, ingat, apabila ada majlis di situ orang mengumpat, ada orang mengumpat orang lain, tinggalkan tempat itu. Kalau kamu duduk juga kat situ, kamu bersubhat, terkena. Ustaz, yang kami bincangkan hal orang itu memang betul, memang betul. Maka kata Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dusta, itulah yang sebesar-besar dusta yang kamu dengar itu, walaupun itu benar. Itulah mengumpat, maaf, itulah mengumpat. Tapi kalau benar, kalau tak benar yang kita bincangkan tadi, kita umpatkan tadi, itulah sebesar-besar dusta. Kemudian lidah, ini sudah banyak kali saya cakap lidah ini, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya pernah, banyak umatku masuk neraka karena ini, karena ini, karena ini, karena lidah. Yang kedua karena perut, halal dan haram dia hantam saja. Dan yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena antara dua pahanya dia melakukan zina. Jadi lidah ini anugerah Allah Subhanahu wa taala, syukurilah. Bayangkan tuan-tuan kalau lidah kita ini tidak berfungsi, ya? Nasi biryani tak terasa enak, ya? Makanan yang lezat tak terasa enak, atau lidah kita kaku tak boleh bercakap, maaf kalau kena stroke misalnya. Syukuri lidah kita sedang sehat ini. Dengan apa? Ucapkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah jujur, jangan bohong, jangan dusta, jangan memfitnah orang. Tinggalkan majelis-majelis mengumpat. Ini kadang-kadang, maaf, di kelas macam ini, lama sangat, setengah jam nunggu isya. Tapi ngumpat di luar masjid, di depan pekarangan masjid, sampai subuh pun ada. Tapi bukan masjid sini, bukan. Masjid di Batam. Masjid sini insya Allah serupa. Betul apa betul? Kalau duduk di luar, berjam-jam boleh tahan. Padahal di sini dijanjikan surga, taman surga, dijanjikan pahala lebih utama dari 1000 rakaat solat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dan yang paling dahsyat yang ada di kepala kita ini apa dia? Akal. Akal. Jangan sampai kita berpikiran buruk, jangan sampai kita berpikiran kotor. Bersihkan perasaan kamu, bersihkan isi akalmu, dan gunakan akal kita semaksimal mungkin. Sebab Al-Quran menerangkan, afala ta'qilun, mengapa kau tidak gunakan akalmu? Afala yatafakkarun, mengapa kau tidak berfikir? Afala yatazakkarun, mengapa kau tidak mengambil pelajaran? Bahkan agama itu adalah akal. Artinya kalau akal kita tak berfungsi, akal kita tidak mampu mengolah, maka tidak ada agama tanpa akal. Tapi dengan syarat jangan pula diakal-akali. Ini kadang-kadang kita, itu gunakan akal, itu gunakan akal. Akal itu dalam Quran bertebaran itu. Tapi dia konon-konon dia, itu gunakan akal, dia gunakan akal, tapi dalam prakteknya dia mengakal-akali. Apa dia? Pernah khatam Quran? Sudah. Apa yang dibaca? Qul wallahu 3 kali. Ini ngakal-ngakali ini, paham? Ya, dia tak mau baca khatam Quran, cukup qul hu 3 kali. Khatam. Maksudnya, ya, satu qul huwallahu ahad itu kalau kita jabarkan, kita uraikan, dia bagaikan sepertiga Al-Quran, ya. Bukan sekali baca qul huwallahu ahad sepertiga Quran, kali kedua 2/3, 3 kali khatam, bukan, ya.
Ada lagi, maaf ya, kalau kita nak mengeluarkan zakat, sibuk betul kita. Ini harta sudah wajib dikeluarkan atau belum, ini harta ya, macam-macam kita mencari-cari helah untuk beribadah. Ayo sekarang ini ibadah kurban. Ibadah kurban, cari yang murah ya. Disiasat mana yang paling murah ya. Saling mengira betul, tetapi kita mengharapkan ganjarannya, Masya Allah. Nah, jadi kita gunakan, apabila kita dapat menjaga kepala ini beserta yang ada di kawasan ini, insya Allah selamat. Kita balik ke ayat ini tadi, tuan-tuan dan puan sekalian. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan di muka bumi ini bukan saja setakat kita menebang hutan, bukan saja kita setakat menggali lubang, mengambil bahan-bahan tambang sehingga kita tidak pulihkan lagi, bukan setakat kita meroboh-robohkan gedung, tetapi yang paling berbahaya, kita merusak sistem, merusak kedamaian, merusak sistem yang baik. Banyak kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, suatu perkumpulan yang aman, damai, negeri yang aman, damai. Syukur kita macam Singapura ini. Jangan dimasuki pihak-pihak yang untuk memecah belah, membuat kerusakan, menebar teror, menghasut dan lain sebagainya. Ini yang berbuat kerusakan yang paling dahsyat. Kalau kita merusak lingkungan, mungkin dapat kita perbaiki dengan sains dan teknologi. Kalau ada lubang bekas kita menggali timah, menggali batu bara, menggali minyak, insya Allah dengan teknologi kita dapat perbaiki itu. Hutan yang kita ambil boleh kita tanam kembali. Tapi kalau kita merusak sistem kedamaian, sikit-sikit ngajak perang, sikit-sikit ngajak jihad, sikit-sikit mengkafir-kafirkan orang ya. Ini yang paling berbahaya, merusak sistem kedamaian. Sebab tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita anak Adam adalah untuk memakmurkan bumi ini. Memakmurkan bumi ini sebagai khalifahnya, sebagai wakil Allah. Bukan setakat membangun fisik, bangunan-bangunan saja, tetapi kita menciptakan suasana salam, suasana damai, dan orang yang tidak penuh damai dalam jiwanya, selalu sikit-sikit ngajak ribut, sikit-sikit ngajak bertengkar, sikit-sikit buat keonaran. Jangan mimpi masuk ke dalam surga. Sebab surga yang kita tuju itu adalah setiap kita lepas salat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam, dan masukkan kami ke dalam surga keselamatan, surga yang penuh kedamaian. Macam mana mungkin kita masuk ke situ? Kat dunia ini kita jauh dari kedamaian ya. Oleh sebab itu tuan-tuan, saya selalu menekankan buah daripada amal ibadah ritual kita itu ibadah sosial, ibadah muamalah. Maaf, tadi tuan imam kita, ustaz kita tadi bercakap dalam solat maghrib tadi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, kalau kita hayati benar ini, ilmu ini, hamba Tuhan yang akan disayangi Allah, manusia-manusia yang akan disayangi Tuhan yang Maha Rahman. Nah, kita tentu semua mau ingin disayangi Allah. Kita ingin mendapat kasih sayang Allah dunia dan akhirat. Apa dia? Ayat yang dibacakan beliau tadi, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, orang-orang yang berjalan di muka bumi, maksudnya orang yang meniti hidup di bumi ini ya. Apa dia? Mempunyai sifat rendah hati. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Hamba yang akan disayangi oleh Tuhan yang Maha Rahman itu adalah orang yang hidup di atas dunia ini dengan rendah hati, dengan tawadhu, tidak sombong. Sekali lagi saya ulangi, tawadhu itu bukan jalan lembek-lembek, cakap macam tak terdengar langsung, bukan. Ini kurang vitamin. Tawadhu itu dia siap menerima kebenaran yang datang, walaupun mungkin datang dari anak kita, mungkin dari istri kita, mungkin dari murid kita. Kalau dia benar, orang tawadhu, sami'na wa ata'na, dia tidak jatuh harga dirinya, walaupun statusnya itu di bawah dia, tapi kebenaran yang disampaikan dia terima dengan ikhlas. Ini orang tawadhu. Lawan dari tawadhu, takabbur. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia hidup di dunia ini, ada orang yang nak menjahili dia, ada orang nak kacau dia, maka dia balas dengan keselamatan, salama, salama, salama. Salam ini Islam, ya. Damai, damai, damai. Dia tak layan maksudnya, ya. Dan saya tertarik dengan ayat ini, tuan-tuan. Siapa lagi orang yang akan disayangi oleh Tuhan yang Maha Rahman? Wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Kelanjutan ayat itu Al-Furqan. Orang yang akan disayangi oleh Tuhan yang Maha Rahman itu adalah orang-orang yang menyisihkan sebagian malam. Diterjemahnya menghabiskan malamnya, tapi sebagian malam dengan sujud, dengan rukuk dan sujud untuk Tuhannya. Artinya apa, tuan-tuan? Dia tidak menghabiskan malam itu begitu saja. Dia buat program. Lepas Isya, ya, boleh solat sunat witir dulu, tapi cukup satu kali. Nanti kalau bangun sebagian malam tak payah witir lagi. Tapi kalau kita nak buat bangun malam, sujud, rukuk dan sujud, solat tahajud, lalu kita sertakan witir, boleh. Artinya buat program. Ya Allah, lepas Isya aku makan malam, bercengkrama dengan keluarga sekejap, ya, bersendagura dengan anak cucu, dengan keluarga, menambah sedikit ilmu, misalnya membaca atau mendengar ceramah-ceramah di YouTube dan lain sebagainya, kemudian tidur. Ya Allah, jagakan aku. Dan time yang paling hebat sepertiga malam yang akhir. Di ayat yang lain, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam, bukan sepanjang malam. Atur waktu, disiplin waktu. Kalau sepanjang malam, tuan-tuan, lepas ba'da Isya terus sembahyang sampai fajar, sampai subuh, ya, insya Allah 3 malam masih okey. Malam yang kelima pingsan. Maksudnya sebagian malam, boleh di awal malam lepas ba'da Isya, takut kita malam ini nak cepat tidur karena besok sibuk, boleh kita buat wa minal lail awal malam selepas ba'da Isya, atau tengah malam. Dan yang paling afdal adalah di sepertiga malam yang akhir. Silakan, nak tahajud 2 rakaat boleh, nak 4 rakaat boleh, nak 6 rakaat boleh, nak 8 rakaat boleh, bahkan 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir pun sudah memadai. Dan ucapkanlah, nah ini dia, ini saya merasakan, tuan-tuan, doa ini dalam surah Al-Isra. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu ayat kelanjutannya. Kita dijanjikan oleh Allah akan mendapat maqamam mahmuda, maqam, kedudukan yang terpuji dari sisi Allah, baik itu kat dunia, lebih-lebih di akhirat lagi.
Syaratnya adalah tahajud. Lalu doa tahajud tadi, kalau kita nak ikutkan sambungan ayat ini aja tadi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhanku, masukkan aku dalam keadaan yang benar, keluarkan aku kelak dalam keadaan yang benar. Waj'alni, berilah aku dari sisimu, ya, maqam. Waj'alni min ladun, waj'alni mendapat maqam, kedudukan yang terpuji. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, Ustaz, saya belum mahir sangat. Macam mana kalau saya doa dengan cakap Melayu? Boleh. Ya, sebab Allah tu Rabban Nas, Tuhan sekalian manusia. Cuma kalau nak berdoa, ya, jangan terlalu bertele-tele, meleret-leret. To the point. Ya Allah, di penghujung malam ini, di saat aku selesai menunaikan solat sunat tahajud, aku bersyukur kepadamu. Sampaikan selawat dan salam untuk Rasulullah SAW, para keluarganya dan para sahabatnya. Dan doa yang paling hebat ketika itu, tuan-tuan, istighfar, minta ampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Orang yang beristighfar di situ, tuan-tuan, negerinya, tempatnya akan diturunkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat ini lambang kemakmuran. Dengan turunnya hujan, tanam-tanaman, buah-buahan, hewan, ternak akan hidup. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, akan diperbanyak hartamu dan anak-anakmu. Istighfar. Jadi setelah kita minta ampun, silakan hajat-hajat kita, tapi jangan meleret-leret, to the point. Misal kita nak jual rumah kah, ya? Sudah lama tak laku-laku, harga tak cocok-cocok, ya. Ya Allah, Engkau tahu hajat hamba-Mu, ingin menjual rumah ini, ya Allah. Semoga bukakan hati orang yang berminat dengan harga yang layak sesuai dengan keinginan hamba. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Tak payah, ya Allah, aku punya rumah di blok 680, ya Allah, tingkat 6, sebelah sana jiran orang Cina, sebelah kanan jiran orang India, ya Allah, ke atas rumah, ya, bertele-tele. Ini tak payah, langsung to the point. Kemudian tutup dengan amin ya rabbal alamin. Jangan ragu-ragu. Setelah kita untaikan doa, ragu-ragu kita. Ya Allah, aku sudah berdoa, ya Allah, ya. Kalau kiranya kau nak kabulkan, kabulkan, ya Allah. Tapi kalau sekiranya kau tak nak kabulkan, ya Allah, sudahlah, amin. Ini doa orang marah namanya nih. Yakinkanlah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan, kenapa istighfar? Penghalang-penghalang kita, baik doa, baik rizki, baik hajat dan lain sebagainya, karena ada hijab dosa. Maka kita bersihkan dosa kita dengan istighfar dan taubat. Dan istighfar yang paling hebat, nah itu Tuhan, kita di bulan Ramadan disyariatkan kita untuk bangun sahur. Kenapa? Di saat sahur itu amalan yang paling hebat. Fastaghfaru nabil ashar. Orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, jadi kalau kita bangun, terjaga apakah kita solat atau tidak, ya,
Banyak-banyaklah astaghfirullahalazim. Dan yang paling bagus lagi, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Atau kalau diri kita atau datang masanya malas nak sembahyang sunat dan lain sebagainya, atau anak-anak kita degil, baca surat Ibrahim ayat 40 dan 41. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikan aku orang yang sentiasa mendirikan salat, begitu juga dari zuriatku, anak cucuku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, kabulkan doa kami. Kemudian kita doakan diri kita dan orang tua kita, serta mendoakan kaum muslimin, mukminin dan mukminat. Ayat 41, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Silakan, tapi dengan cakap Melayu pun boleh. Ustaz, cakap orang putih boleh tak? Boleh. Arab tak boleh. Cakap Melayu udah kikuk. Padanya cakap orang putih boleh. Apa dia? I'm sorry my Allah, I'm sorry my Allah, I'm sorry my Allah. Sah tak? Sah tak? Sah. Karena Allah itu Tuhannya manusia, ya. Tapi ngada-ngada sangat lah ya, kalau kita bukan mat saleh, istighfar pun pakai I'm sorry my Allah, I'm sorry my Allah, ya. Lebih baik kita cakap Jawa. Ya Gusti Allah, kula nyuwun pangapunten. Paham tak? Ini cakap Jawa ini. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Ya Allah Tuhanku, aku mohon di akhir hayatku anugerahkan aku husnul khatimah. Ada orang Jawa tak sini? Ada tak? Kalau orang Jawa tak paham ini, cakap ini Jawa murtad itu namanya. Maaf ya. Nah, jadi Rabban nas, Tuhan sekalian manusia. Tapi yang lebih afdal memang bahasa Arab. Tapi dengan syarat pula paham maknanya. Oke? Kita balik ke topik ini tadi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, beribadah dalam bahasa hadis, kamu beribadah usahakan kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak dapat mencapai itu, Allah melihat kamu. Artinya apa tuan-tuan? Ihsan itu, orang yang melakukan ihsan dalam 24 jam dia merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala mengawasi perilakunya. Siapa namanya? Abdul Latif. Ya Abdul Latif, saya nak tanya, beza tak kalau makan makan ketika ditengok orang ramai dengan makan sendiri? Cara makan beza tak? Beza. Karena merasa ditengok orang. Kalau makan ditengok orang, kepak ayam itu, pergi garpu pula tu, pakai pisau pula. Karena merasa dilihat orang. Tapi coba kalau tak dia tengok orang makan, pisau garpu tak kemana, leceh semua diangkat ini ya. Karena merasa tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menengok. Begitulah hidup. Kalau kita hidup dalam 24 jam, baik di tengah orang ramai maupun dikala sendiri, merasa kehadiran Allah mengawasi kita, kita akan serba malu dan berhati-hati. Sebab malu ini, malu kepada Allah ini tuan-tuan, sebagian daripada iman, ya. Jadi orang yang beriman itu rasa malunya besar sekali. Jadi hendaklah kamu berbuat baik. Jadi kita berbuat baik karena kita membalas kebaikan Allah. Maaf ya,
dalam fikihnya kita ibadah ritual, tapi dalam ibadah sosialnya, tunjukkan balasanmu, aku telah berbuat baik kepadamu, kau harus curahkan, tebarkan kebaikan kepada sesama makhluk-makhluk ciptaanku. Masya Allah, ini bukti iman. Khutbah saya semalam, saya menerangkan bukan ucapan salam, tapi buktikan, tebarkan buktikan salammu itu dengan menyebar kedamaian, menebar keselamatan bersama. Kalau cuma assalamualaikum, assalamualaikum, ini biasa tuan-tuan. Tapi assalamualaikum, tapi hanya formality. Benci tetap benci, tidak mau saling tolong menolong, tidak ada rasa kasih sayang. Jadi assalamualaikum itu hanya formality saja. Bahkan saya sangat prihatin tuan-tuan, saya tengok KTV ke tempat saya sana, bergaduh, berdebat, saling maki, saling hamun, saling caci, saling maki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia ni? Ya? Padahal ucapan itu doa, semoga keselamatan, semoga kau tak malu, semoga kau tak sakit hati dari aku. Itu maksudnya assalamualaikum tu. Ya? Ini kita pun lain pula. Tapi alhamdulillah kita tidak di sini. Saya berani mengatakan, ya, kita mengucap salam dengan orang lain pun boleh. Itu doa. Ya? Tidak menjejaskan akidah kita. Yang akidah kita rosak ini maling, bohong, hasad, dengki, busuk hati, itu akidah. Ya? Kalau sekedar mengucap hai, assalamualaikum, ya, tidak menjejaskan akidah ini. Yang menjejaskan akidah perilaku, nyuri, tipu hela, ya, hasad, dengki, busuk hati, ini akidah. Ya? Kalau sekedar untuk saling keselamatan, kedamaian bersama, di mana letak salahnya? Allah pun akan gembira, Rasulullah akan gembira, Masya Allah umatku, betapa indahnya menjalin kedamaian dan keharmonian. Jadi ingat, jangan sampai kita terpengaruh dengan Masya Allah, ya, pahaman-pahaman yang ekstrim, sehingga kita membuat jarak, ya, ataupun bahkan yang lebih tragis, ironis lagi, dapat menimbulkan rusaknya damainya dunia. Itu tadi, merusak sistem. Sudah hampir masuk waktu Isya, tuan-tuan. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan, puan-puan bersama keluarga sehat walafiat, dalam curahan kasih sayang Allah, dalam bimbingan iman dan takwa, setakat yang kita mampu. Dan InsyaAllah kita berjumpa lagi di Sabtu hadapan dalam suasana yang lebih baik, lebih indah. Dan kalaupun kita harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.